Kalaulah baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang diajar langsung oleh Allah, yang berikan dia ilmu langsung dengan wahyu, tetap tidak bisa diterima oleh semua orang. Innallaha la yarfa'ul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubil ibad, walakin yarfa'ul ilma biqabdil ulama. Bahkan sebagian besar orang pada waktu itu menolak Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk tidak patah arang dan tidak pernah berhenti berdakwah. Allah tidak mengangkat ilmu dengan mencabutnya dari hati-hati manusia, tidak. Tetapi dengan mewafatkan para ulama. Mana yang lebih afdal, ahli ibadah atau ahlul ilmi? Dari semua sisi ahlul ilmi lebih afdal daripada ahli ibadah. Sampai tidak tinggal satu orang pun ulama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين ومعاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات والمشاهدين والمشاهدات والمستمعين والمستمعات, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai, yang bergelar tak dipanggil gelar, yang tak bergelar tak dipanggil nama, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang mudah-mudahan senantiasa berbahagia dengan curah rahmat dan karunia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bersyukur kita di subuh ini, di subuh hari Jumat, seperti biasa kita kembali melanjutkan kaji bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah melaluinya kitab Risalah ini. Mudah-mudahan Allah melimpahkan pahala kepada beliau atas ilmu jariyah atau ilmu yang beliau wariskan, dan kita pun mendapatkan pahala karena belajar ilmu yang merupakan salah satu bentuk jihad fisabilillah. Oleh itu kita sekali lagi bersyukur atas nikmat ini. Mudah-mudahan semakin kita dapatkan nikmat ini. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap pula mudah-mudahan semakin sering kita menyebut namanya, semakin dalam cinta kita kepadanya, dan semakin berharap kita bisa dibangkitkan di hari kiamat bersamanya. Mudah-mudahan dekat-dekat dengannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul kiram, melanjutkan kaji yang semalam tak sampai, yaitu ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan salah satu bentuk ikhtilaful hadis, di mana
dalam setiap hadis terdapat illah, atau beliau menyebutnya dengan makna yang tidak terdapat pada hadis yang lain. Jadi di sini dilarang, di sana dibolehkan, karena ada sesuatu makna atau illah atau sebab, sehingga tidak dilarang secara mutlak dan tidak pula dibolehkan secara mutlak. Beliau menyebut kisah atau kasus atau hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yakhtub ahadukum ala khidbati akhi. Jangan seseorang mengkhidbah di atas khidbah saudaranya. Jangan meminang di atas pinangan saudaranya. Yang kedua, hadis Abdullah bin Umar juga dengan makna yang sama. La yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi. Jangan seseorang dari kamu mengkhidbah yang dikhidbah oleh saudaranya. Dari hadis ini zahirnya setiap ada khidbah tidak boleh kita, kalau setiap orang meminang, maka sebelum dia selesai, tidak boleh kita meminang. Ya, artinya sebelum berkeselesaian, artinya tidak diterima, baru kita boleh maju. Gitu ya. Baru boleh kita maju. Ini zahir hadis ini. Dan hikmahnya sudah kita sebutkan sebelumnya, untuk menjaga persaudaraan. Jangan ada ketersinggungan. Ya, karena kalau sudah tersinggung sekali, maklum apalagi kita orang Indonesia ini. Orangnya lembut-lembut tapi dendamnya luar biasa. Iya. Ya, kalau orang Arab memang kasar-kasar modelnya, tetapi tidak mendendam. Jadi tidak ada sakit yang terpendam, dikeluarkan sekali. Itu bedanya. Kalau kita enggak, maaf ya, kaki sama diinjaknya. Itu teringat 7 turunan masih. Kaki Abi itu 7 diinjaknya dulu tuh. Macam-macam lah. Nah. Jadi itu bedanya. Ini mereka walaupun dicela, dicaci, dimaki, tapi mereka tetap berbuat kebaikan. Termasuk kepada orang yang mencela dan mencacinya. Kalau kita sekali dicaci, putus rotan. Atau putus rotan? Hah? Bapak tidak pernah mengerak rotan. Kalau putus tali masih bisa dibual. Tapi kalau masih putus rotan, sulit disambung. Dilem tak kuat, ya, diikat tak kokoh. Akhirnya begitulah. Allah musta'an. Jadi supaya tidak terjadi hal-hal seperti itu, Nabi mengantisipasi. Jangan sampai ada orang yang mengkhidbah di atas khidbah saudaranya. Nah, apakah ini berlaku secara umum, secara mutlak, atau ada makna tertentu di dalamnya? Illah tertentu yang tidak terdapat pada hadis yang lain, pada yang lain. Maka berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ini tidak berlaku secara mutlak, secara umum. Apa dalilnya? Dia tunjukkan. Hadis akhbarana Malik an Abdullah ibn Yazid maula al-Aswad bin Sufyan. Dari Abdullah bin Yazid maula al-Aswad bin Sufyan, an Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Abu Salamah bin Abdurrahman ibn Auf, an Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, dari Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais radhiyallahu anha, anna zawjaha talaqaha, bahwa suaminya menjatuhkan talak kepadanya. Fa'amaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'tadda fi bait ibni Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Maka Allah suruh dia untuk tinggal selama masa iddahnya di rumah Ibnu Ummi Maktum, di rumah Abdullah ibn Ummi Maktum, karena dia buta. Wa qala, lalu dia berkata, idza halalti fa'adhinini,
bila kamu sudah halal, maksudnya sudah sampai iddah 3 kali suci. Kalau tidak hamil, kalau hamil sampai 3 kali hamil, mana ada sampai melahirkan. Jelas Pak? Sampai melahirkan. Sebagian mengatakan iddah yang terpanjang di antara keduanya. Kalau iddahnya melahirkan lebih panjang, maka itu yang dipakai. Kalau iddahnya 3 kali suci lebih panjang, itu yang dipakai. Nah, Bapak pilih yang mana? Yang panjang? Enggak lah Pak. Nah, sampai melahirkan. Karena memang hikmah dari iddah itu istibra'u ar-rahim. Memastikan rahimnya tidak berisi. Buktinya Subai'ah atau Subayyah al-Aslamiyah ketika dia bercerai dari suaminya atau meninggal radhiyallahu anha atau bercerai, maka disuruh Nabi ketika dia sudah melahirkan, dia datang ke Nabi SAW, boleh tidak menikah karena ada yang melamar. Masya Allah. Maka Nabi bolehkan dia menikah. Jadi Nabi tidak nanya apakah iddahnya sudah sampai 30 kali suci, enggak. Iya, karena sudah melahirkan. Wallahu ta'ala alam. Ala kulli hal, maka dibolehkan. Taib. Jadi untuk beriddah di rumah Abdullah bin Umi Maktum, yang juga masih saudara dengannya. Wa qala idza halalti fa'azinini. Bila sudah halal menikah, beritahukan kepadaku. Ya. Mungkin Nabi punya rencana sesuatu seperti yang akan terlihat di hadis nanti. Nak carikan untuk siapa? Untuk usaha, untuk istrinya. Dia langsung curiga gitu ya. Ya, untuk Usama. Kan dia usulkan Usama nanti, kan lupa Bapak ini ya. Jadi makanya dia nanti tolong beritahu kalau sudah sampai masa bersihnya. Nah, atau masa iddahnya habis. Qalat, dia berkata, falamma halaltu, dia Fatimah binti Qais menceritakan, ketika saya sudah halal untuk menikah lagi, zakartu lahu, saya sebutkan kepadanya, anna Muawiyah bin Abi Sufyan, bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, tahu Pak Muawiyah kan? Sudah kita sebut pekan lalu. Siapa dia? Anak Abu Sufyan, jelaslah anak Abu Sufyan. Kan Muawiyah bin Abi Sufyan jelas anak Abu Sufyan. Kalau itu tidak perlu sebut lagi. Ada yang lebih istimewa lagi. Penulis wahyu. Apa lagi? Raja Islam pertama, bukan khalifah. Raja Islam pertama. Jadi selesai khilafatun nubuwah, lahir kerajaan Islam. Kenapa disebut kerajaan? Kenapa disebut kerajaan? Karena temurun di keluarganya. Dinasti Bani Umayyah. Kalau khilafah kan tidak. Dari Nabi ke Abu Bakar, Abu Bakar ke Umar, Umar ke Utsman, Utsman ke Ali. Masya Allah. Tapi masih keluarga Nabi semuanya. Kebetulan ya. Kebetulan ya. Masa kebetulan? Sudah takdir. Abu Bakar mertuanya. Umar mertuanya. Utsman menantu. Ali menantu. Jadi ingat, kalau jumpa menantu mertua mana yang dahulukan? Gitulah. Paslah itu urutannya. Jadi ini menantu, ini mertua. Jangan cium menantu dulu. Ya, salamin mertua, selesai itu baru menantu. Mantap ya. Ini jarang orang nyebut ini. Baru kali ini rasanya. Saya baru sekali ini menyebutnya. Sah? Saya baru kali ini. Hikmah. Barangkali hikmah yang tersembunyi ini Ustaz. Kalau salah betulkan aja ya. Nah, pokoknya ya. Jadi dulu kan mertua daripada menantu. Tanpa tidak ada perintah Nabi dulu kan. Tapi secara apa?
Tindakan Nabi SAW selalu mendahulukan Abu Bakar, Umar dari Utsman dan Ali. Paslah itu. Di pemerintahan pun juga dahulukan mertua dari menantu. Jadi kalau apa? Kalau ada mertua yang maju, ada menantu yang maju, mana dulu? Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan, Muawiyah ini waktu kecil dulu ketika sedang main-main di depan ibunya dan ada wanita-wanita Arab lainnya, Quraisy lainnya, mereka bilang anakmu ini cerdas sekali. Ya, nanti pasti jadi raja Arab ini. Padahal waktu itu belum ada kerajaan di Arab. Tidak ada kerajaan. Kan orang Arab kan tidak mengenal kerajaan. Masih lupa kaji sirah. Bahwa Arab tidak mengenali adanya kerajaan. Mereka ada hanya kepala suku. Itu pun harus pandai sihir. Kalau enggak harus pandai, harus belemu. Harus belemu. Kalau enggak diserang orang. Nah, Allah musta'an. Itulah jahiliyah. Itu jahiliyah. Nah, lalu kata ibu-ibu itu, anakmu kan akan memiliki orang Arab. Jawabannya, la bal wa yamlikul Arab wal ajam. Ini anak akan menjadi rajanya orang Arab dan raja orang Ajam. Terjadi, Masya Allah, firasat juga rupanya ya, Masya Allah. Kaum muslimin, cita-citanya tinggi gitu. Cita-citanya tinggi. Oleh sebab itu, ajarkan anak bercita-cita tinggi. Tidak apa-apa. Kamu nanti jadi presiden. Masya Allah. Kita doakan, mudah-mudahan jadi presiden. Nah, tapi presiden payah, Pak. Enak jadi raja lagi. Iya. Iya, presiden baru 2 tahun dah. Dari sepula memikirkan kampanye. 3 tahun terakhir mikir kampanye aja, mikir tim sukses. Nah, kalau raja kan enggak. Ya. Raja itu aman sampai mati atau ada yang berontak, nauzubillah. Baik, kaum muslimin dan muslimat. Kita lanjut sini. Anna Muawiyah bin Abi Sufyan wa Abu Jahmin khatabani. Keduanya mengkhidbah. Berarti kalau duanya mengkhidbah, lihat, Nabi tidak mempermasalahkan khidbahnya. Tidak mempermasalahkan khidbahnya. Nah, apa tafsirnya nanti? Wa amma Muawiyah faqala Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, amma Abu Jahmin, adapun Abu Jaham, fala yad'asahu an atiqih, tak pernah tongkatnya berpisah dengan pundaknya. Ini sudah setasara kemarin kan, ulama menyebut 2 tafsir. Satu, darrabul lin nisa, sedikit-sedikit main pukul, sedikit-sedikit main jambu. Enggak. Dan tafsir kedua adalah suka musafir. Dua-duanya paling tidak disenangi oleh wanita. Ya, sering musafir juga tidak disenangi. Main pukul apalagi. Nah, yang kedua, Muawiyah fasalukun wa amma Muawiyah fasalukun. Muawiyah miskin, la mala lahu, tidak punya harta. Padahal ayahnya saudagar kaya. Apa rahasianya? Coming soon. Insyaallah ketika pembahasan lain. Ayahnya banyak harta, cuma anaknya miskin. Apa sebabnya? Mau tahu sekarang? Jangan, nanti. Biar penasaran dulu. Kaum muslimin dan muslimat. Ayah kan pemimpin Arab tuh kan? Di masa jahiliyah kan pemimpin Arab. Kalau ada kafilah dagang ke Syam, berarti kalau sudah ke Romawi dia pergi berdagang, udah kaya apa miskin? Betul, Pak. Kadang bangkrut, Pak. Nah, berarti dia udah. Cuma anaknya miskin, kata Nabi. Sa'lukul la mala lahu. Miskin, tidak punya harta. Ini juga kurang disukai perempuan. Jadi yang tidak suka perempuan pemarah. Kemudian sering musafir. Kemudian dompet
Ini tidak disenangi oleh perempuan. Nah, jadi kalau seandainya tidak disenangi, makanya kita mesti berusaha menyenangkannya. Ya, setidaknya walaupun dompet tak berisi, isi kertas saja. Siling nggak ada tapi kertas ada. Hah? Siling nggak ada, duit siling, duit receh tapi duit 100 ada. Tidak paham ini. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tapi ada yang lebih berharga daripada itu, yaitu cinta yang sejujurnya. Sah? Nah, itu lebih berharga. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu Nabi bilang, inkihi Usamah bin Zaid. Ini lamaran yang dua ini belum selesai, Nabi melamar lagi. Sah? Ini kan bertentangan dengan hadis dua yang tadi. Ya saya? Nah, bagi kata Imam Syafi'i, kembali kita kutip pendapat Imam Syafi'i di tempat lain, yang seperti ini bagi orang yang tidak berilmu mukhtalifah. Dianggap kontradiktif. Sama dengan orang-orang liberal yang mengatakan agama itu kadang-kadang menyulitkan. Iyalah, antum tidak beriman? Orang tidak beriman semuanya susah. Orang sakit dikasih makan, mau dia? Wih, orang sakit dikasih makanan lezat, mau dia? Nah, dia orang sakit memang. Fi qulubihim marad. Jadi dikatakan agama itu kadang-kadang menyulitkan. Apa contoh menyulitkannya? Kadang disuruh perang, kadang disuruh zakat, kadang disuruh ini macam-macam disuruh. Iyalah, orang sakit disuruh. Orang sakit disuruh makan, orang sakit disuruh kerja, orang sakit disuruh jihad. Tentu berat bagi dia. Makanya orang sakit berat semuanya. Oleh sebab itu orang-orang sakit jangan dijadikan orang sakit jangan jadi rujukan. Nanti kalau jadi rujukan ke dokter semua kita. Iya kan? Orang sakit jangan rujukan. Makanya orang-orang liberal itu, orang sekuler itu memang orang sakit. Makanya baginya agama berat. Tapi bagi orang sehat, mudah. Tuh lihat Abu Bakar, lihat Umar, lihat Utsman, lihat Ali. Tidak ada yang berat baginya. Sah? Nah, ketika perang Tabuk, Ali ditinggal di Madinah. Ya Rasulullah, masa saya tinggal sama perempuan? Sah? Awak setuju? Alhamdulillah. Untuk tidak pergi kan? Bahagia kita. Tidak. Ali bilang saya nak pergi jihad. Kok saya ditinggal sama kaum perempuan? Subhanallah. Orang pemberani. Tapi Nabi berikan peringkat. Ala tardu an takuna bimanzili Haruna min Musa. Mau tak kamu seperti dulu Harun dititipkan oleh Musa kekuasaan di Mesir. Untuk mengurus Bani Israel di Mesir. Sekarang kamu mewakili saya. Masa mewakili Rasulullah rendah? Betul ya? Mewakili Rasulullah rendah? Tinggi. Nah, akhirnya Ali radhiyallahu anhu ridha dengan itu. Padahal kan dia pandangannya kan jihad itu lebih tinggi kan? Tidak, ternyata mewakili Rasulullah lebih tinggi. Ini yang kadang-kadang makna yang tak dipahami dari awal. Masa ditinggal sama perempuan? Kan itu kan? Tapi setelah ditunjukkan makna yang lebih tinggi, baru dia ridha dan mengerti. Jadi kadang orang pintar tidak langsung mengerti juga. Sahih? Jadi kalau ada orang tidak ngerti dari awal, jangan marah-marah Pak. Bukan tidak pintar itu. Kita yang kurang menjelaskan. Kadang-kadang diperlukan penjelasan. Maka disebut kalau Aisyah Nabi alaihissalam bila menyampaikan hadis itu sering lambat. Yang kedua diulang-ulang. Nah, termasuk Imam kita Syafi'i rahimahullah, ya sampai dia sendiri yang datang ke rumah muridnya. Ya kan? Diulang sampai paham. Andainya ilmu ini bisa saya suapkan kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi oleh sebab itu kalau nanti jadi guru itu jangan suka mengucapkan bonga, boku, macam-macam. Kamu ni gimana, bodoh sekali. Apalagi anak kita. Bukan karena bodoh, awak yang tidak pandai menjelaskan kadang. Ya, mak-mak kita dulu itulah udah berdaun lidah saya menyebut sama kamu berdaun lidah. Saking seringnya tidak juga kamu paham katanya. Gimana anak-anak paham? Selalu membilangnya waktu marah.
Bukan untuk makan, waktu marah gitu. Kan sudah dikatakan oleh ahli hikmah, bicara di depan 3 orang itu tak lebih susah dipahami. Satu, orang yang sedang marah, tidak masuk kaji. Marah, galau itu sekelas itu kan. Yang kedua, orang yang sedang menahan lapar. Sah? Awak cakap sama dia tapi dia perutnya pegang-pegang terus, tidak masuk kaji. Yang ketiga yang sedang bukan menahan buang hajat. Pak, minta setengah menit tidak bisa. Makanya tentu sering melihat orang kelahi depan toilet kan, ya, sampai digedor-gedor kuat-kuat pintu toilet itu. Coba lah nanti musim haji tahu. Baru aja masuk dah digedor-gedor orang. Saya dikiranya orang lama-lama dalam. Orang tu bukan nak berlama, belum selesai masalahnya. Nah, nanti yang gedor disangka kita. Pas dia keluar, awak dimarahinnya. Anta mafi makhluk. Gitu yang disana. Baiklah kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah SWT. Jadi Nabi alaihissalam memasukkan lamaran ketiga. Lamaran 1, 2 belum selesai, lamaran ketiga masuk. Nah yang seperti ini bagi yang kita tidak berilmu mungkin mukhtalifah. Menganggap ini kontradiktif. Walakin inda ahli ilmi bis sunnah bayyinatun wadihah. Dia akan terang dan jelas. Ya. Makanya ketika kita belajar sama seperti beliau pada ulama ini, jadi terang. Gimana dia menjelaskannya? Pak Ingki sama ibn Zaid. Kamu nikahlah dengan Usama ibn Zaid. Iya. Yang dua tu pasti kamu tidak sesuai. Nikah yang ketiga. Siapa? Usama ibn Zaid. Qalat fakarihtu. Saya sebenarnya tidak suka sama Usama. Tidak suka sama Usama. Kenapa? Tidur mendengkur. Karena hitam. Subhanallah. Orang tidak tahu, dikiranya asal hitam pahit ya. Padahal hitam itu yang manis. Tengoklah buah-buah limau, jeruk itu ada namanya jeruk jorok. Tahu jeruk jorok? Enggak. Cari nanti di pasar itu. Biasanya dijual agak murah, tapi manisnya luar biasa. Apa sebab? Kulitnya ada kotor. Mana sebutkan jorok hitam? Karena saking banyaknya semut. Jadi kalau cepiri yang jeruk yang manis, yang kulitnya ada bekas bintik-bintik hitam. Semakin banyak bintik hitamnya, semakin manis biasanya. Kecuali jeruk nipis. Kalau jeruk nipis sih ya itu lahir. Kecuali jeruk nipis. Kalau kan jeruk manis ceritanya. Ya Pak ya. Jeruk manis. Ada namanya, kalau ada orang jual jeruk apa nih Pak? Jeruk jorok, beli aja lah. Iya beli, insya Allah biasanya lebih murah, 10.000 kan sekilo. Karena orang tidak suka yang bentuk-bentuk kayak gitu, iya kan? Tetapi setelah dinikahi, setelah dibeli dan dicicipi, menyesal kenapa beli sedikit. Saya itu disodorkan karena kasihan sama ibu-ibu itu saya beli juga. Belilah nak, murah ini katanya. Berapa sekilo? 10.000. Belilah 2 kilo sebenarnya. Sampai di rumah dicicipin, kenapa tidak 10 kilo tadi dibeli? Nah, manis bisa juga dibagi-bagi kan? Sah? Besok tengok tak ada lagi. Jarang-jarang ada, Allah Ustaz. Baiklah kaum muslimin. Jadi dia tidak suka. Kata bapak yang bilang, beliau kulitnya hitam. Nah, faqala inkihi Usama. Nabi tetap menyuruh dia menikah dengan Usama. Ini kalau Nabi itu bahasa diterima ya, panakahtuhu, lalu saya menikah dengannya, faja'alallahu fi khairan, tapi Allah berikan kebaikan yang luar biasa dengan menikah dengan Usama. Ternyata bentuk yang tidak menggembirakan, tetapi hatinya bersih, penuh dengan cinta kasih. Kan mana yang disukainya? Bentuk gantengkah atau cinta kasih? Serius ini. Yang dicari wanita tu gantengkah atau cinta yang kasih? Itu karena lihat mata aja. Itu bapak tulah nampak lauk nak makan, nampak lado nak sudah tu. Jadi sering bukan ganteng tu hanya karena penglihatan saja. Tapi setelah dicoba
ternyata ganteng tidak cukup. Sah? Kan sering orang bilang, tidak bisa dimakan ganteng itu udah cunya. Kan ganteng itu tak bisa dimakan. Nah, kemudian kalau tidak ada cinta yang bersih dan suci di dalamnya, juga tidak disenangi, tidak disenangi. Demikian juga cantik, sebaliknya juga. Cantik itu kalau sedang muram terus, cantik nampak. Marah terus tiap hari, ceramah terus ya, senang Pak. Kalau gitu lebih baik tidak jadi yang ini, jadi yang kemarin gitu kan. Banyak tuh bayang-bayang lagi sah. Kemarin memang kurang cantik, tapi masya Allahnya ceramahnya tidak begitu menggebu-gebu. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Waqtabattu bihi, sampai-sampai orang merasa iri lihat saya. Saking bahagianya. Ya, saking bahagianya. Ini ingatkan kita kisah Julaibib, sah, yang disuruh Nabi menikah, ya kan? Awalnya memang ditolak sama orang tuanya, masa yang seperti itu disuruh Nabi, anaknya cantik, jelita, tapi yang melamar tidak menggembirakan dari semua aspek. Dari semua aspek. Tetapi setelah menikah luar biasa, barakah, bahagia. Subhanallah, Allah bukakan kebaikan yang banyak. Jadi oleh sebab itu sekali lagi jangan tertipu oleh bentuk dan tampilan. Nah, walaupun tidak salah juga memilih yang cantik dan ganteng. Makanya ingat doa kita kemarin Pak nih. Selama saya berdoa, ya Allah beri istri yang salihah cantik tidak masalah, asal kaya. Cantik tidak masalah sekali. Nah, tidak apa-apa nah. Tapi syaratnya harus salihah. Tapi ingat, salihah ini bukan berarti tidak ada cacatnya, tidak ada celahnya. Baik di sini ada celahnya. Nah, itu diuji kita. Karena kan ada syukur, ada sabar, ada cinta, ada takut dan berharap. Semua itu dipadukan. Ibarat garam lah dalam kehidupan. Tapi kalau terlalu banyak garamnya tak sedap juga. Kalau terlalu banyak gulanya, enak pula kita makannya. Tapi yang baik adalah ya cukup dah. Nah, cukup manis, cukup masam, cukup masin, cukup pahit. Ada, semua rasa itu ada. Akhirnya menyatu menjadi suatu kombinasi yang bila itu dinikmati. Ya sih? Alhamdulillah. Qala Asy-Syafi'i, berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bi bahadza qulna, ini yang kita jadikan pilihan pendapat. Apa itu? Yaitu seperti yang terjadi pada Fatimah binti Qais. ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته فاطمة على أسامة بعد إلامها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن معاوية وأبا جهم خطبها على أمرين. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, ketika menkhitbah Fatimah untuk Usama setelah diberitahukannya bahwa dia dikhitbah oleh Muawiyah dan Abu Jaham, ini memberi dua petunjuk, menunjukkan ada dua perkara. Apa itu? Ahaduhuma, yang pertama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ya'lamu annahuma la yakhtubanihi illa wa khidbatu ahadihima ba'da khidbatil akhar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu keduanya tidak menkhidbah Fatimah illa wa khidbatu ahadihima ba'da khidbatil akhar, bahwa khidbahnya si fulan mesti lebih dahulu dari khidbahnya si fulan. Nah, mungkin sama-sama dia bilang, Muawiyah ayo kita sama-sama lamar. Jarang itu kan? Ada yang orang begitu. Kalau perlu disembunyikannya, jangan sampai tahu, biar tidak ketahuan orang. Kalau ketahuan orang nanti pada kalah gitu. Iya kan, tentu pakai. Kadang ada persaingan yang tidak fair juga kan. Nah, oleh sebab itu maka dia tidak mungkin sama-sama melamar, tidak. Mesti salah satunya lebih dulu dari yang lain.
Ini yang diketahui oleh Nabi SAW. Falamma lam yanhaha, ketika dia tidak melarangnya, walam yaqul laha ma kana li an yakhtubaki hatta yatrukal akharu hibbataki, dan tidak dikatakannya kepada Fatimah, ini tidak boleh terjadi. Masa sudah dikhidbah oleh si fulan, masa dikhidbah lagi oleh si fulan? Kan tidak ada nabi yang enggak begitu. Artinya bertemunya khidbah Muawiyah dan Abu Jaham terhadap Fatimah binti Qais ini pasti tidak serentak. Pasti tidak serentak. Mesti salah satu setelah yang lain. Tapi Nabi tidak memperkarakannya. Nabi tidak mempermasalahkannya. Berarti di sini kita pahami bahwa tidak semua khidbah ala khidbah itu dilarang. Wa khatabaha ala Usamah ibn Zaid pada khidbatihima. Tambah lagi Nabi menambah lagi pinangan ketiga. Belum selesai tadi antara Muawiyah dan Fatimah, antara Abu Jaham dan Fatimah, tambah lagi sekarang masuk nama Usamah ibn Zaid. Andainya tak boleh secara mutlak, Nabi pasti tidak ini kan dulu. Pasti tanya, kamu udah selesai apa belum? Ya kan, tanya Muawiyah. Muawiyah gimana? Masih ngebet juga? Atau misalnya si Abu Jaham, gimana? Masih berminat? Atau sudah selesai? Kalau sudah selesai baru maju Usamah. Tidak, Nabi langsung masukkan proposal Usamah. Proposal yang dua belum di ACC, yang ini ditambah lagi. Berarti masih boleh rupanya. Sah? Taib. Wa khadab Usamah Zaid fastadlalna. Dari sini kita mengambil dalil ala annaha lam tarda, bahwa Fatimah belum menerima salah satu dari pinangan itu. Walau radiyat ahidan minhuma amaraha an tatazawwaja man radiyat. Andainya dia sudah ridha kepada salah satu dari keduanya, pasti Nabi suruh dia menikah dengan yang dia sukai tadi. Wa anna ikhbaraha iyyahu biman khatabaha, dan sesungguhnya pemberitahuan Fatimah binti Qais kepadanya, yakni kepada Nabi SAW, biman khatabah, tentang siapa yang menkhidbahnya, innama kana ikhbaran amma lam ta'zan bih fihi, dia hanya memberitahukan sesuatu yang belum dia setuju, belum dia izinkan. Wala'allaha istisyaratun lahu, barangkali itu adalah dalam bentuk istisyarah, minta pendapat. Wala yakunu an tastashirahu wa qad azinat bi ahadihima, tidak mungkin lagi minta pendapat kalau sudah diterima. Sama dengan orang, ayo kita rapat katanya, memilih ketua, tapi saya ketuanya kan. Ada sebagian orang ya rapat nak memilih ketua misalnya ketua apalah, ketua yayasan, ketua pengurus, ketua macamnya, tapi di spanduk sudah tertulis ketuanya sendiri. Terus orang hadir untuk ngapain? Itu tidak setuju. Seganlah orang. Misalnya saya, Ustadz, di bawah saya murid-murid saya semuanya, ayo kita rapat mencari ketua. Habis itu tulis Ketua Yayasan Dr. Dasman Yahya. Ada spanduknya pula. Gimana kira-kira yang lain? Lado ketua. Kecuali PLT kan lain, kan ditulis PLT kan, pelaksana tugas. Boleh lah, atau PJ misalnya. Ini enggak. Sudah Ketua Umum Dasman. Kau nengok semua tuh, di surat undangan juga sudah ketua, di spanduknya sudah ketua, semua sudah ketua. Di proposal minta dana pun sudah ketua juga. Kira-kira perlu lagi rapat? Enggak. Nah, Fatimah, kalau dia sudah setuju dengan Muawiyah, enggak, dia cari tahu lagi sama Nabi SAW. Kalau dia setuju sama Abu Jaham, enggak akan dia minta pendapat lagi. Ini tandanya dia belum setuju. Makna inilah yang ditangkap oleh Nabi SAW, sehingga dia masukkan proposal ketiga. Jelas? Jadi kalau sudah tahu kita nanti 2 orang, 3 orang misalnya melamar, tapi tak tahu satu pun yang diterimanya, jangan segan-segan masukkan aja proposal kita. Sah?
Ada cerita orang seorang pemuda menemani temannya melamar seorang gadis. Akhirnya tak diterima. Yang diterima kawannya pula. Ayo bayangkan. Kan ada ceritanya. Masih ingat cerita seorang dosen tadi? Sudah lupa juga. Masih ingat kan? Ada dosen, Masya Allah. Orangnya baik sekali. Dia berniat bikin masjid dengan biayanya sendiri. Tapi selesai sama dia. Tapi akhirnya dia lupa menikah. Sudah lebih 30 umurnya belum juga menikah. Ternyata subhanallah dia pikirkan rumah Allah, maka Allah pikirkan rumahnya. Bukan pikirkan, ya Allah takdirkan rumahnya. Jadi apa? Selesai masjid, tiba-tiba dia diundang oleh kiainya, tempat dia mondok dulu. Si fulan ini cerita lah sampai akhirnya tahu dia belum menikah itu. Besok hari Ahad kamu datang ke sini ya. Ya pakai pakaian yang necis, ya pakai sepatu yang baru, baju baru. Pokoknya suruh tampilannya bagus gitu. Dia tidak nanya pula karena memang kalau orang Jawa itu kan kalau dengan kiainya kan manut aja kan. Nah, jadi tidak boleh banyak tanya. Iya siap kiai, insya Allah saya datang. Jangan terlambat lah, jangan telat. Pukul 9 lah, paling lambat kau datang sampai di sini. Siap. Sampai di situ tengok orang ramai. Rupanya ada apa nih ya? Pokoknya dia masih bersangka mungkin Ki bermenantu. Begitu kan, Pak I menantu. Akhirnya sampai masuk ke dalam disuruh duduk, suruh tempat pengantinan. Dia suruh duduk situ kan. Kok saya? Kamu hari ini akan kita nikahkan. Aduh Pak I, waduh kan gitu kan. Dengan siapa? Itu calonmu, ini calon mertuamu. Waduh Ki, saya belum minta izin mak saya kan. Ya pergi telepon dulu maknya. Telepon mak ya. Telepon mak ya, saya mau nikah. Tuh kamu kok nikah enggak pengen tahu. Ini Pak ya yang kerja, diceritakan kronologinya kan. Yang namanya juga ibunya karena Pak ya yang pilih kan. Terima aja anak ibu sudah ridha. Masya Allah. Ya mendadak tapi sengsara, tidak sengsara juga, senang bawa nikmat. Nah, akhirnya dia menikah tanpa mengeluarkan biaya, semua ditanggung oleh Pak Yeh tadi. Ya kan langsung hawalimah dia kan. Singkat cerita, dah lama lumayan setahun mungkin dia menikah, ketemu teman lama di pondok dulu, jadi pengusaha batik di Pekalongan. Dia punya anak yang sudah tamat SMA. Akhirnya minta carikan jodoh untuk anaknya. Kamu kan punya banyak mahasiswa kan, dosen banyak mahasiswa aja kan. Ayalah banyak itu anak bimbingannya, binaannya. Di masjid tadi kan. Akhirnya dia coba ditanya satu-satu siapa yang siap menikah. Ada yang siap? Saya siap. Ini calon mentuan ini orang kaya nih kamu nih. Siap tuh. Siap Pak dosen, Pak Ustaz katanya. Ayalah. Diajak pergi. Sudah disepakati. Nanti yang punya rumah, yang orang tua itu bilang sama anak perempuannya, nanti anak ya, untuk ya kamu tengok, ini ayah duduk sini, di sini nanti calonmu di tengah, di sini ustadznya yang mengantar. Itulah duduk seperti posisi yang sudah ditentukan. Rupanya si anak tadi karena grogi barangkali lupa ngambil kunci motornya di luar. Akhirnya dia pergi keluar. Karena berdua ini bercerita, asik cerita, lupa posisi, maju ke sini. Pak dosen tadi. Di saat itulah anak gadisnya keluar kamar, melintas, menengok siapa calonnya. Selesai nampak Ustaz tuh, subhanallah, Allah yang gerakkan hati ya. Nah, akhirnya setuju dia. Habis itu tak keluar lagi. Dah hatinya ada berbunga-bunga sesuai dengan yang disebut dalam doa. Dah. Aman? Habis itu masuk lagi yang ini
ini pindah ke posisi apa. Orang kan cerita, teman lama lah cerita sama cerita itu. Jadi saya kira selama ini menurut ayahnya pasti sudah dilihat sama anaknya kan, pergi. Alhamdulillah bubar. Belum lagi sampai ke rumah Ustaz nih, ditelepon sama kawan tadi. Akhi, saudaraku, alhamdulillah anak kita setuju. Terima kasih ya atas jasa baiknya. Ya telah mencarikan jodoh buat anak saya. Oh iyalah kalau begitu. Nanti pekan depan suruh anak itu datang sendiri ya untuk nazar, gitu kan, untuk ta'aruf gitu istilahnya. Ya datang. Datanglah si yang miskin ini. Datang ke rumah, sampai di situ suruh anaknya keluar. Dia bilang bukan yang ini, katanya bukan. Akhirnya subhanallah, tidak mau dia terima yang itu. Akhirnya yang mana? Dia sebutkan ciri-cirinya. Rupanya ciri-ciri ustadz yang ini. Ini kan tinggi nih, ini agak pendek sedikit lah kan. Nah itu. Kata ayahnya, itu teman ayah dah tua. Pokoknya kalau tak menikah dengan dia, saya tak mau menikah. Iya. Kamu ini kan apa dok? Iya, pokoknya dikira kena setan pula kan, kemasukan. Diruqyah pula. Tidak sembuh juga. Karena memang tidak sakit. Memang itu pilihannya. Allah yang Masya Allah. Awak rasa awak pula lah. Nah. Cuman tu awak belum bikin masjid itu masalahnya. Tapi kalau sekarang pula bikin masjid dengan niat itu, dah terlambat juga awak. Nah, nanti umur 80 baru selesai masjidnya, siapa yang mau lagi? Nenek-nenek yang mau nanti. Intinya sampai lama sekali dibujuk tetap tak mau kecuali yang tadi. Singkat cerita, gimana saya sudah menikah kawan. Tapi kasihanlah anak saya katanya. Masa kamu sahabat saya tidak mau bantu saya? Nanti anak saya gila pula katanya kan. Nah, akhirnya mau tidak mau, ya tidak ada solusi lain kecuali harus menerima. Ya, nikah paksa. Akhirnya dia terima. Akhirnya ujung-ujungnya pikir minta izin atau minta maaf. Minta izin atau minta maaf. Karena belum lama juga, masih setahun lah lebih kurang. Minta izin, kayaknya susah banget untuk minta izin. Ya prosesnya lama, tambah lagi peraturan pemerintah yang tidak mendukung kita. Ya, mendukung kaum perempuan, tidak mendukung kaum laki-laki. Nah, akhirnya dia pilih minta maaf. Minta maaf. Dia belikan jualan minyak wangi itu. Jadi kali ini dia bawa lebih banyak. Dek, Mas nanti mungkin agak lambat pulang. Biasanya pergi 3 hari pulang kan. Ya, ini mungkin 2 pekan lah. 2 pekan. Atau paling cepat 1 pekan. Karena dia tahu hukumnya. Kalau menikahi anak gadis, Bapak tidak berpengalaman nampaknya. Kalau nikahin anak gadis 7 hari. Kalau nikahin janda 3 hari. Jadi dia bilang paling cepat pulangnya sepekan, seminggu. Mungkin saja sampai 2 minggu bonus kan. Dia bawa banyak, sengaja dia bawa banyak lagi jualannya supaya tidak mencurigakan. Intinya jadilah menikah yang kedua. Ini sampai di sini ceritanya saya dengar. Intinya yang menemani yang disetujui. Itu Pak ya. Hati-hati juga buat teman. Hati-hati juga buat teman. Jangan yang punya kelebihan dari kita. Iya. Kalau buat melamar nanti jangan cari yang paling ganteng atau yang lebih necis bergayanya. Kayak ada juga ustadz karena begitu. Jadi dia bawa ustadznya diundang, orang tak kenal semua dengan ustadznya kan. Bawa Pak RT mana-mana, Pak RT lebih parlente. Akhirnya sandal Pak RT yang diangkat. Ustadznya tidak dipedulikan. Allah Ustaz. Sampai dia tunjukkan ini ustadznya. Oh iya ya katanya. Nah. Allah Ustaz. Maklum ustaz kan jarang juga bergaya kan. Tidak bergaya pun orang dah curiga apalagi bergaya. Allah Ustaz. Baik. Balik sini. Jadi Nabi paham. Lamaran pertama dengan kedua pasti beda waktu. Sah? Yang ketiga, Nabi paham bahwasannya Fatimah tidak mungkin minta pendapat kecuali karena belum
Ada yang disetujui. Kalau dia setuju, enggak apalagi minta pendapat. Kayak tadi kan, kayak rapat ketua yayasan tadi jadinya. Enggak dia minta pendapat. Nah, ketika itu Nabi masukkan proposal Usamah. Jadi, nah, kalau kondisi seperti ini, falamma khatabaha ala Usamata istadlalna ala anna al-hal allati khatabaha fiha ghairul hal allati naha an khidbatiha fiha. Dari sini kita paham, kata Imam Syafi'i rahimahullah, kita ambil dalil bahwa kondisi ketika dia di khidbah sekarang berbeda dengan kondisi Nabi melarang seorang berkhidbah orang lain yang sudah di khidbah. Jelas? Ini luar biasa imamnya. Kalau kita hendaklah di awal, haram tuh katanya kan. Ya memang kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, al-fiqhu rukhsatun minas siqat wa amma at-tashaddud fa ya'rifuhu kullu ahad. Yang fikih itu adalah keringanan, solusi yang diberikan oleh orang yang thiqah, orang yang dapat dipercaya. Adapun tasyaddud, yaitu pokoknya tak boleh, nah itu kan, padahal masih ada yang boleh, itu semua orang bisa. Ya baca nas selesai. La yakhtub ahadukum ala khidbati akhihi. Pokoknya ini larangan Nabi ini, harus kita tegakkan. Dah habis. Padahal bukan seperti itu semuanya. Nah, qala rahimahullah, wa lam takun halun tufarriqu baina khidbatiha hatta yahilla ba'daha wa yahruma ba'daha. Maka keadaannya adalah tidaklah keadaan yang membedakan antara khidbah sampai halal sebagiannya dan haram sebagiannya. Artinya keadaan ini belum tentu halal dan haramnya. Apa sebab? Belum ada keputusan. Illa idza azinat lil waliyyi ay yuzawwijaha. Nah, ada pengecualian. Kecuali dia sudah izinkan ke walinya untuk menikahkannya. Fakana li zawjiha in zawwajaha al-wali ay yulzimah at-tazwij. Maka bagi suaminya, maksudnya calon tadi yang sudah disetujui, in zawwajaha al-wali, bila dinikahkan oleh wali ay yulzimah at-tazwij, untuk memaksanya untuk menikah dengannya karena dia sudah setuju. Wa kana alaihi ilzimahu, dan bagi yang sudah disetujui jadi boleh meminta komitmen dari wali untuk menikahkannya karena sudah disetujui. Wa halat lahu, dan halal baginya. Fa amma qabla dzalik fa haluha wahidah. Adapun sebelum itu terjadi, sebelum dinikahkan dan sebelum disetujui, maka keadaannya satu, laisa liwalihi ayyuzawijah. Tidak boleh wali menikahkannya karena belum ada persetujuannya. Hatta ta'zan, sampai dia izinkan. Farukunuha wa ghairu rukunuha sawa. Maka diamnya dia dan tidak diamnya waktu itu sama. Ya. Sama, artinya belum dia menyetujui. Fa in qala qail, atau ada yang berkata fa innaha rakinatun mukhalifatun li hali ghaira rakinah. Kan berbeda antara dia diam dengan tidak diam, itu kan berbeda. Bukankah begitu? Fakadzalika hiya law khutibat fashatamatil khatibah wa taraghaban anhu thumma ada 'alayha bil khidbah falam tashtimhu wa lam tuzhir raghban wa lam tarkan kanat halu allati tarakat fiha shatmata shatmahu mukhalifatan li hali allati shatamathu fiha wa kanat fi hadhil hali aqraba ila ridha. Naam. Demikian pula kata Imam Syafi'i rahimahullah, dia bila di khidbah lalu dia mencaci orang yang maksudnya di sini bukan artinya dia menyebut kekurangan orang yang, bukan maksudnya kamu, bukan itu maksudnya. Dia menyebut kekurangan orang yang menkhidbah tadi. Wa taraghaban anhu, dan dia menunjukkan ketidaksukaannya. Thumma ada 'alaiha bil khidbah. Kemudian orang itu balik lagi menkhidbah. Thumma falam tashtimhu. Sekali ini dia tidak lagi menyebut kekurangannya. Walam tuzhir taraghuban, dan tidak pula menampakkan ketidaksenangan. Jadi proposal kedua dari orang yang
sama. Pertama dulu ditolak, sekarang dia maju lagi. Nah, walam tarkan, dan dia juga tidak tenang. Kanat haluha allati tarakat fiha syatmahu, maka keadaan perempuan itu ketika dia tidak lagi menyebutkan kelemahannya, mukhalifatan li haliha allati syatamathu fiha, tentu berbeda dengan keadaan di saat dia dulu menyebutkan kekurangannya. Wa kanat fi hadhil hali aqraba ila ridha, kalau begitu sekarang dia lebih dianggap lebih dekat kepada ridha. Thumma tantaqil halatuha, kemudian berubah pula keadaannya, li'annaha qabla ar-rukuni ila muta'awwilin ba'daha aqrabu ila rukuni min ba'd, yaitu karena keadaannya sebelum dia tenang tadi, ya, ila muta'awwilin, berpindah kepada keadaan yang bisa ditakwilkan, ba'daha aqrab ila rukuni min ba'd, sebagiannya lebih dekat kepada keterangannya dari sebagian yang lain. Wala yasihu fihi ma'nan bihalin wallahu alam illa ma wasabtu, dan tidak sah satu pun keadaan itu wallahu alam illa ma wasabtu, kecuali yang saya sebutkan, min annahu naha anil khidbati ba'da izniha lil wali bitazwij, yaitu Nabi melarang menkhidbah wanita yang sudah mengizinkan kepada walinya untuk dinikahkan dengan khidbah yang pertama, hatta yasira amrul wali jaizan, sehingga apa yang dilakukan oleh wali menikahkan itu jaizan, yaitu berlaku sah. Fa amma ma lam yajuz amrul wali, adapun keadaan di mana pekerjaan wali menikahkan belum dianggap sah, fa awwalu haliha wa akhiruha sawa, maka keadaan awal dan keadaan akhir dari keduanya sebelum dinikahkan itu sama. Wallahu alam. Allahu alam, artinya sama, belum bisa ditentukan memilih atau tidak memilih. Oleh sebab itu maka tetap boleh dilakukan atau dimasukkan lamaran. Jelas? Kayaknya kurang jelas juga. Waktu dah habis pula. Saya ulang kembali. Bahwa Imam Syafi'i rahimahullah, ya, ketika menyebutkan wanita tadi kan tidak membantah dia. Dia tenang dan tidak menunjukkan ketidaksenangan. Apakah itu tidak cukup bahwa itu sudah menerima? Imam Syafi'i tidak. Belum dianggap dia menerima sampai dia berizin pada orang tuanya untuk menikahkan. Nah, selama itu belum terjadi, maka apakah dia tenang tidak menyebut kelemahannya, atau tidak tenang dengan menyebut kelemahan dan ketidaksukaannya, itu sama. Artinya sama-sama belum ditentukan pilihan. Oleh sebab itu di saat itu boleh masuk. Jelas? Oleh sebab itu maka yang dilarang itu adalah bila seandainya sudah ada persetujuan dan izin kepada wali untuk menikahkan, karena izin dari anak itu diperlukan supaya sah pernikahan tersebut. Wallahu taala alam. Oleh sebab itu dengan demikian hasil dari yang ditelaah oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, bahwasanya larangan menkhidbah terhadap khidbah orang lain itu tidak berlaku secara mutlak, yaitu hanya berlaku pada satu keadaan, yaitu bila lamarannya sudah diterima. Jelas? Sudah diterima. Sama dengan orang yang jual beli juga. Tidak boleh kita berjual beli kalau sudah diterima. Tapi kalau seandainya barang masih dipamerkan, belum ada persetujuan, maka boleh saja kita menawar. Makanya kan ada lelang. Kan antum bilang 1 juta, saya bilang 2 juta. Sah? Kalau dianggap tadi antum bilang 1 juta itu setujuan, tidak boleh lagi saya tawarkan. Jelas? Makanya lelang seperti itu dihalalkan. Karena apa? Belum ada keputusan.
Tapi kalau sudah dibilang 1 juta, ya sah katanya. Anda tidak boleh lagi bilang 2 juta. Jelas ya? Atau ada orang sudah sengaja, dah setuju nak beli, lalu kita masuk untuk merusak jual beli orang, itu juga tidak dihalalkan. Demikian juga melamar. Berarti kalau lamaran PID dulu bertembung dengan kawan, sebelum ada persetujuan, jangan marah, jangan dendam. Ya, kamu saya sudah melamar, tiba-tiba kadang-kadang sampai tua ingat pula itu Pak, itu masalahnya. Nah, pokoknya kalau sempat terjadi, maafkan saya, maafkan saja, gitu kan? Nah, selesai. Baik, sekarang ada paham ya? Kalau ada paham, kita tutup aja lah sampai di sini. Insya Allah masuk perkara baru atau masalah baru, insya Allah pertemuan yang akan datang. Semoga umur sama panjang. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita tidak mandi di ladang lagi Pak ya dulu. Ya, kalau ada sumur di ladang, boleh kita numpang mandi ya. Kalau umur sama panjang, insya Allah berjumpa lagi mengaji. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara